Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara. Apa kabar sore hari ini? Lihat samping kanan, samping kiri saudara. Mukanya tidak pakai masker lagi ya. Ada yang pakai masker. Ya, senyumnya menawan sekali. Kita baru melewati masa pandemi. Nah, saudara yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, kita beri tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus yang akan menyatakan firman kebenarannya pada sore hari ini. Ya, kita melihat satu judul yang saya akan bawakan kepada saudara, yaitu menggunakan perkataan firman menjadi perkataan imanmu. Menggunakan perkataan firman menjadi perkataan imanmu. Ya, Ibrani 11 kita lihat ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita terbiasa, kita ini ada dua sisi, satu manusia bumi ini yang berkata-kata dengan bahasa bumi, dikatakan di Alkitab. Tapi dari satu sisi kita punya roh, kita punya manusia roh yang berasal daripada Tuhan. Dan itu seringkali manusia rohani kita ketutup sama manusia bumi kita. Manusia bumi kita kalau melihat keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan seperti banyak kita dengar berita-berita hari ini, maka bahasa-bahasa bumi kita juga keluar. Yaitu apa? Yang memberi ketakutan kepada diri kita sendiri, yang mencemaskan diri kita sendiri. Kita khawatir, kita cemas, kita katakan dengan bahasa bumi kita. Padahal Tuhan berbicara kepada diri kita melalui bahasa sorga. Jadi satu sisi kita juga punya manusia sorga, sebab roh yang diberikan oleh Allah itu berasal dari sorga dan itu akan kembali kepada Allah. Harusnya kita orang percaya kita bisa berkata-kata juga dengan iman. Tapi karena kita sekolah saja 9 tahun, ya 9 tahun siapa yang sekolah? Sekolah berapa tahun? 12 tahun. Saudara, kita dijejali oleh pelajaran-pelajaran yang menyatakan bahwa yang tidak kelihatan itu apa? Tidak ada. Nah, bagaimana mungkin sorga mau berbicara kepada diri kita lebih jelas lagi? Sedangkan kita saja tidak percaya kepada apa yang tidak kita lihat. Padahal, ya kalau kita melihat diri kita, ciptaan Allah, Allah merancangkannya memang. Dia Allah yang penuh iman, dia merancangkan segala sesuatu dengan iman. Nah, termasuk diri kita, dia rancangkan dengan iman untuk beroperasi juga dengan iman. Cuman ketutup, saya katakan ketutup dengan manusia bumi kita. Nah, mari kita baca dulu. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh iman, nenek moyang kita menjadi saksinya. Ayat yang ketiga berkata begini. Ini bahasa iman. Manusia sorga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Saudara mengerti itu? Saudara mengerti? Alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Coba kalau kita masuk ke pengetahuan. Pengetahuan mengajarkan kepada kita berbeda. Ya. Lihat lagi. Sehingga apa yang kita lihat. Ya.
Apa yang kelihatan ini, apa yang kita bisa lihat telah terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Itu bahasa sorga. Apa yang terjadi ini, ya, kejadian-kejadian ini, yang terjadi, yang sudah terjadi, itu berasal daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Sedangkan kita, manusia bumi, melihat fakta. Tapi Tuhan mau mengajar kita iman, memperkatakan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, mari kita belajar. Belajarlah pakai juga bahasa sorga. Kita ini bukan hanya manusia bumi, sebagian kita adalah manusia sorga. Sebab kita memang masih berdampingan dengan tubuh jasmani kita. Tetapi kita ini juga adalah manusia sorga. Kalau saudara percaya, ada roh Allah di dalam dirimu. Nah, Tuhan mau berbicara bahwa kalau kita mau lihat yang terjadi, ya mau lihat sesuatu yang terjadi, maka kita harus dapat melihatnya di dalam iman. Apa yang terjadi telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, yang pertama saya ingin membahas perkataan iman ini juga adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, perkataan iman juga ini adalah dasar dari segala sesuatu. Perkataan iman. Ya. Nah, apa yang kita harapkan dan apa yang kita tidak lihat itu dari definisi iman dan kita akan melihatnya melalui perkataan iman kita. Saya beri contoh dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Begini firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ya, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan. Ya, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, saudara menyaksikan fakta, melihat cerita di Alkitab, kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Ya tidak ada tanda-tanda. Selama ini mereka kekeringan 3,5 tahun. Bayangkan tidak pernah hujan turun di Israel 3,5 tahun. Mereka alami kelaparan yang besar. Nah, nabi ini diutus oleh Tuhan. Ya, dan dia katakan ini, makanlah dan minumlah, pergilah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, faktanya awan hitam pun belum ada. Ya, faktanya ini. Lihat dia pakai perkataan imannya. Nah, sebab kita percaya kalau saudara melihat ayat yang pertama, saudara baru tahu itu berasal dari firman Tuhan. Yaitu sebabnya memperkatakan firman Tuhan sebagai apa? Sebagai menjadi perkataan iman kita. Ayat pertama kalau kita baca, ini berasal daripada Tuhan. Tuhan yang suruh Elia ngomong sama Raja Ahab. Nah, apa yang dia lakukan? Ya, Raja Ahab ini memang benar-benar percaya, dia pergi, dia makan dan minum. Sebab dia tahu dari Elia bahwa hujan akan turun. Tapi tanda-tanda hujan akan turun itu belum ada. Apa yang Elia lakukan? Saudaraku, kalau kita lihat Elia berdoa, saudaraku. Elia berdoa, dia berdoa sampai kepalanya di antara dua lutut. Ya, itu posisi doa yang menurut saya sulit sekali. Mau praktekkan?
Sulit sekali itu. Nah dia tetap berdoa saudara-saudara. Pertama kali dia berdoa, dia suruh bujangnya naik ke atas. Lihat ke arah laut. Sudah ada tanda-tanda belum? Perhatikan, ayat 41 tadi dia ngomong, dia berani sekali ngomong, hujan sudah kedengaran. Tapi padahal hujan sama sekali belum ada, tanda-tanda awan gelap pun belum ada. Dia suruh naik bujangnya. Dia katakan lihat ke arah laut, apakah sudah ada awan? Nah dijawab oleh bujangnya ini memang fakta. Memang fakta yang terjadi belum. Sampai berapa kali dia berdoa? Kalau saudara lihat, tidak ditentukan, memang tidak dijelaskan berapa kali. Maksud saya Elias sebelumnya tidak mengerti berapa kali harus melihat tanda-tanda itu. Ya kali kedua dia berdoa, dia suruh lagi bujangnya naik, lihat lagi, ada belum? Belum. Ketiga kali dia berdoa kembali. Dia suruh bujangnya naik, lihat tanda-tanda itu ada belum? Belum. Kalau saudara-saudara mau berdoa untuk jawaban doa saudara, saudara sudah berhenti atau belum? Saudara meyakini Tuhan menjawab doa kita. Tetapi ketika kita berdoa, doa sudah satu kali, belum mendapat jawaban, saudara sudah menyerah. Biasanya kita sudah mulai menyerah. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin kalau kita sudah udah bosen doanya. Buktinya enggak ada. Tapi benar saudaraku, Elia berdoa, dia tetap berdoa. Dia naik, suruh bujangnya naik 5 kali, ke-6 kali, ke-7 kali. Barulah bujangnya lihat, oh ada awan sebentuk tangan kecil. Tapi dari jarak jauh tentunya, dia melihat. Ada awan sebesar telapak tangan. Nah, dia katakan, dia suruh Ahab cepat pergi sebelum kamu kehalang oleh hujan. Ya, mereka ada di Gunung Karmel waktu itu, turunnya ya enggak gampang. Jadi Ahab berangkat dulu, kamu berangkat dulu. Nah, saudaraku lihat, sampai 7 kali dia berdoa. Kalau kita berdoa, saudara suka menyerah bukan? Ya, gampang menyerah bukan? Kita ingat satu istilah push. Pray until something happen. Berdoa, terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah itu, mengapa kita harus berdoa kalau memang itu jawaban dari Tuhan? Mengapa Elia harus berdoa? Kalau memang sudah itu tanda dari Tuhan, Tuhan sudah ngomong nanti akan turun hujan. Nah dia berani juga ngomong dengan Raja Ahab, sudah kedengaran bunyi hujan. Padahal faktanya belum ada tanda-tanda sama sekali. Nah kalau itu memang Tuhan menjawab doa kita, ya akan menjawab doa kita. Lalu kenapa perlu berdoa saudara-saudara? Ini penting sekali. Kenapa kita perlu berdoa? Ya, makanya kita sukalah berdoa. Jumat nanti ada doa raya. Saya harap kita semua antusias memang benar-benar berdoa. Kita lihat kenapa berdoa? Tuhan bekerja sama dengan manusia juga. Ya, Tuhan juga ingin bahwa setiap yang akan dikabulkan, jawaban doa itu perlu memang didoakan. Kita nggak tahu memang Tuhan jawab kapan, tapi berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah, terus menerus berdoa. Itu sebabnya dikatakan tetaplah berdoa. Nah saudaraku, kita sama tahu bahwa di udara ini ada penguasa kerajaan angkasa. Ya. Terus di udara ini ada penguasa kerajaan angkasa. Ini kita
sebenarnya berdoa itu kita benar-benar masuk dalam peperangan rohani. Nah saudaraku, kalau saudara masuk ke dalam peperangan rohani di dalam doa, ya saudara yakin gak bahwa doa-doa kita dijawab? Kita harus masuk dengan postur benar, kita masuk dengan satu keyakinan benar bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Nah ini peperangan rohani saudaraku, di udara ini banyak sekali ya penguasa kerajaan angkasa. Kalau kita lihat di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ada kerajaan, coba dibuka ini. Efesus 6 ayat 12. Nah, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan, lihat banyak sekali mereka. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu dunia yang gelap ini terus melawan roh jahat di udara. Saudara pikir doamu gampang dijawab. Iblis berusaha menghalangi doa-doa kita. Dia berusaha, dia halangi doamu. Kalau apalagi tidak sungguh-sungguh berdoa. Apalagi kalau kita berdoa 5 menit saja, aduh rasanya sudah mau ngomong apa lagi. Ya, berdoa sampai setengah jam, doanya apa? Nah kalau saudaraku tidak tekun berdoa, kita tidak akan melihat jawaban doa. Karena penghulu-penghulu di udara, ini banyak sekali. Kalau kita lihat contoh di dalam Daniel pasal yang ke-10, Daniel pasal yang ke-10, ada peperangan rohani memang di udara. Daniel pasal yang ke-10, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama, engkau berniat untuk mendapat pengertian. Siapa yang yakin doanya pasti dijawab? Siapa yang yakin doanya pasti dijawab Tuhan, haleluya. Sejak pertama, saudara tangkap ini. Sejak pertama saudara berdoa, itu doa saudara sudah digodok oleh Tuhan. Sudah disiapkan malaikat untuk mengantarnya. Sudah matang, sudah mulai dikirim. Nah terus ya. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Terus, pemimpin kerajaan orang Persia, lihat, pemimpin kerajaan orang Persia. Maksudnya ini roh yang menguasai Persia pada waktu itu, kerajaan Persia. Roh pemimpin, lihat, ini kan tadi kan pemerintah kita lihat. Ya, ini pemimpin mereka. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Nah ini terjadi di mana? Terjadi di udara. Peperangan rohani. Ya, kita nggak lihat dengan mata kita, sekali lagi. Apa yang tidak bisa kita lihat itu belum tentu, bukan berarti tidak ada. Kalau kita mau melihat kenyataan yang ada, kita harus menangkan dulu peperangan rohani kita. Ya. Berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka. Mikael ini nama salah satu penghulu malaikat. Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka datang menolong aku. Ya, dia datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ini bukan raja-raja yang seperti raja Persia yang sesungguhnya. Ini adalah roh-roh menentang dan doanya Daniel selama 21 hari. Nah, kita lihat saudara-saudaraku. Apa yang saudara doakan, benar Tuhan sudah jawab. Tetapi penghalangnya cukup banyak saudara. Elia tadi berdoa, dia berdoa, kita tidak tahu berapa kali kalau kita berdoa. Dia berdoa sampai 7 kali melihat
tanda-tanda itu, baru kelihatan jawaban doanya. Nah saudara-saudaraku, memang peperangan rohani, tetapi kabar baiknya saya ingin berkata kepada saudara. Kita baca Yohanes 19 ayat 30. Yesus kita sudah memenangkan peperangan rohani. Yesus kita sudah memenangkan peperangan rohani kita. Ya, Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah dia. Nah ini penting sekali kata-kata ini kita pegang. Sudah selesai peperanganmu. Di alam roh, dia sudah menangkan, haleluya. Dia sudah menangkan peperangan rohani kita. Ini, saya katakan, ini baru secara de jure, secara fakta hukum. Yesus sudah menang, mengatasi segala gangguan kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Ya, itu sebabnya dia karuniakan kepada kita rohnya. Roh itu tinggal di dalam roh kita, dan roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebenarnya heran kalau saudara sampai masih punya perasaan takut kepada roh-roh jahat. Roh di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Sekali, Yesus sudah memenangkan peperangan kita. Secara de jure. Ya, kalau secara de facto, secara fakta, kita memang masih harus berdoa, saya katakan berdoa. Tetap ini harga yang kita harus bayar. Walaupun Yesus sudah memenangkan peperangan ini, iblis dikalahkan, ya kuasa maut dikalahkan, tetapi secara de facto, fakta kita ini harus terus berdoa. Berdoa sampai peperangan ini, ya peperangan de facto, faktanya kita bisa mengalami kemenangan yang sejati. Kadang-kadang di hati kita belum menang. Ya, Yesus sudah menang mengalahkan kuasa kegelapan pemerintah yang jahat itu. Tetapi kalau kita melihat diri kita ini yang perlu berperang melawan diri kita, melawan keyakinan kita, melawan rasa percaya kita. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan sebagai juru selamat? Itu tidak mudah hari-hari ini, lewati penderitaan, lewati cobaan, lewati berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Kita harus terus bergumul saudara-saudara. Itu sebabnya ada rohnya yang dia berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita perlu juga berdoa di dalam Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20, Yudas 1 ayat yang ke-20, Yudas 1 ayat yang ke-20, tetapi kamu, ya saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Lihat, dasar iman yang paling suci. Iman yang tulus ikhlas. Iman yang bergantung kepada firman Tuhan. Yaitu benar, di atas dasar imanmu yang paling suci adalah iman yang bergantung kepada firman Tuhan. Bukan bergantung kepada penglihatan, pendengaran. Bergantung kepada firman Tuhan. Masalah yang kita hadapi adalah itu belum terlihat. Sampai kita minta Roh Kudusnya, lihat, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita, untuk kita juga berdoa dalam Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu membantu kita dalam segala hal. Permohonan kita kepada Tuhan dengan doa-doa yang tidak terucapkan, itu Roh Kudus akan membantu kita. Ya. Kita sudah yakin ini
Mesti memenangkan keyakinan kita di sini. Harus menang dulu di dalam hati kita. Kalau enggak, kita tetap jadi orang-orang yang kalah. Kalau ingin melihat hal-hal yang natural terjadi, kita harus memenangkan dulu peperangan di alam supranatural kita. Ya, menangkanlah peperangan itu di dalam doa dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan menyerah. Saya ingat kisah Naaman. Naaman disuruh mandi itu jelas ya 7 kali. Jelas 7 kali disuruh mandi di sungai Yordan. Dia celup 7 kali dirinya. Ya, barulah dia mengalami kesembuhan. Itu ya kita bersyukur itu jelas 7 kali. Tapi doa kita kapan mau dijawab? Kita perlu Roh Kudus meyakinkan kita. Kita memenangkan dulu peperangan kita di alam supranatural. Nah, ingat juga peperangan pada waktu bangsa Israel melawan Midian di lembah Refaim. Ya, kalau di lembah ya, ketika Musa mengangkat tangan dan ditolong oleh Harun dan Hur, maka bangsa Israel menang dalam peperangan. Kita lihat tidak ada hubungannya antara doa dengan peperangan, sepertinya. Tapi faktanya memang Allah bekerja melalui iman kita, melalui orang-orang yang berdoa, supaya untuk menyatakan bahwa Dia menjawab doa-doa kita. Bukan karena kebetulan doa-doa saudara dijawab Tuhan, karena kita berdoa sampai itu terjadi. Jadi, ya, jangan hanya berdoa ketika ada masalah. Biasanya orang-orang berdoa ketika ada masalah. Ada masalah rumah tangga, sudah di ujung tanduk, baru datang kepada Tuhan. Masalah keuangan, sudah dikejar-kejar oleh penagih hutang, baru berdoa. Itu terlambat saudaraku. Ya walaupun terlambat, memang kita mesti berdoa. Tapi keadaan kita hari ini, apa saudara pikir saudara aman-aman seperti ini? Keadaan kita aman, keadaan kita tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita pikir semua aman-aman saja. Saudaraku, iblis itu dia melihat, ya, dia melihat kita seperti dia melihat Ayub. Ayub itu dipagari oleh pagar berapi. Ya. Tidak bisa dilewati oleh kuasa iblis. Nah, saudaraku, kalau sampai ada pagar di sekeliling kita, kita bersyukur masih. Itu karena doa-doa kita. Jangan sampai saudaraku anggap remeh, saudara tidak berdoa, tidak apa-apa. Kita tidak tahu kalau ada celah sudah iblis masuk dan mencobai kita. Nah, saudaraku, itu yang pertama, kita harus memenangkan peperangan kita. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita, tetapi kita yang berdoa terus sampai jawaban itu datang. Yang kedua, kita melihat perkataan iman telah teruji sepanjang zaman. Saksinya adalah nenek moyang kita. Ya. Sekali lagi, perkataan iman telah teruji sepanjang zaman. Ya, Ibrani 11 ayat 2 tadi, nenek moyang kita itu menjadi saksinya. Kalau kita membaca di Ibrani pasal yang ke-11, coba baca yang ke-11, kita lihat saksi-saksi iman yang lain, ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, nah lihat. Ya, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang apa? Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang memang tidak kelihatan. Disuruh membangun bahtera. Ya kurang lebih berapa tahun?
tafsirnya mengatakan 120 tahun membangun bahtera. Wah, kalau kayak kita sudah ubanan. Ya. 120 tahun, perhatikan daya tahannya. Bisa mempengaruhi istri, anak-anaknya, anak menantunya. Itu saya percaya, dia punya iman yang teguh, dia memperkatakan imannya sehingga istrinya, anaknya dan 3 menantunya dia bisa mempengaruhi bagaimana juga punya iman untuk ikut bersama-sama membangun bahtera. Selama 100 tahun, Rek. Ini 120 tahun sekitar. Sesuatu yang lama sekali. Tidak melihat tanda-tanda akan hujan. Di tahun pertama dia mulai, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-50, tahun ke-90. Enggak melihat sampai pasti dijawab. Ya. Kita bersyukur Nuh membangun bahteranya sampai selesai. Ikutlah binatang-binatang itu. Nah kita lihat contoh lagi dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham juga taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Ini belum kelihatan. Belum terjadi. Tetapi apa yang membuat namanya ditaruh sebagai tokoh bapak beriman? Keteguhan hatinya. Walaupun dia belum melihat, dia percaya. Ini firman Tuhan. Mengatakannya. Nah saudara, ini semua adalah bukti tokoh-tokoh iman. Harusnya dilanjutkan, memang nama-nama ini terbatas ya. Nama-nama ini harusnya dilanjutkan dengan nama-nama kita. Haleluya. Harusnya dilanjutkan dengan nama-nama kita. Nama-nama pria Abraham. Ya, nanti kalau saudara saksikan mereka, wah siap. Siapakah kita? Pria Abraham, GPD Himanaim Tegal. Harusnya memang dilanjutkan dengan kita. Kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-45. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Ya bukan baru percaya. Apalagi baru akan percaya. Apalagi diuji dari percaya jadi tidak percaya lagi. Berbahagialah mereka yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saya berdoa saudaraku supaya jadi apa yang saudara doakan semuanya terlaksana. Yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, terlaksana, semua jadi. Tapi perhatikan, berbahagialah orang yang telah menjadi percaya. Apa artinya telah? Itu yang mempertahankan percayanya. Lewati badai, lewati gelombang, lewati angin ribut, lewati semua masalah-masalah dalam kehidupan. Dia tetap percaya teguh. Itu telah percaya. Ya, telah percaya orang seperti itu, apa yang dikatakan dari Tuhan, ya saudara tangkap dengan rohmu. Saudara tangkap ini perkataan firman Tuhan, saudara coba tangkap ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terlaksana. Sekali, apa yang dikatakan Tuhan kepada orang yang telah percaya ini akan terlaksana dalam nama Yesus. Kalau saudara menangkapnya dengan imanmu, mengatakan dengan imanmu, kita belajar mulai tidak mengatakan fakta. Fakta itu memang nyata, si real. Ya, tidak usah dikatakan itu kita orang-orang yang tidak percaya juga bisa mengatakan hal seperti itu. Bahwa dunia sedang resesi, sedang akan mengalami krisis seperti ini. Dunia hari-hari ini menghadapi banyak-banyak bencana.
itu memang sesuatu yang fakta. Tapi janji Tuhan bagi orang yang telah menjadi percaya. Di tengah-tengah kesukaran sekalipun, di tengah-tengah persoalan sekalipun, di tengah-tengah masalah seperti apapun. Apa yang dikatakan kepadanya oleh Tuhan akan terlaksana dalam nama Yesus. Nah inilah iman yang sejati. Ya 2 Korintus 4:13, roh iman, kita punya juga roh iman. Ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, kita punya roh iman, maka latihlah roh iman kita. Supaya apa yang kita katakan telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Terus bergumul, pray until something happen. Ya, yang ketiga sekarang, kita lihat ayat yang ketiga. Perkataan iman berasal dari firman Allah. Ya, perkataan iman itu berasal dari firman Allah. Di ayat yang ketiga tadi, kita sudah baca. Ibrani 11 ayat yang ketiga tadi. Karena iman kita mengerti bahwa semesta telah dijadikan dari tidak ada oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lihat, ini perkataan iman itu berasal dari firman Allah. Ya, ingat ini. Sumbernya tidak lain tidak bukan firman Allah. Bukan sesuatu yang kita hayalan. Bukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bagi orang-orang yang bisa menangkap isi firman Allah itu. Itu sebenarnya penting sekali kalau saudara mendengarkan firman, merenungkannya dan mencatat, mengulang-ulangnya. Benar saudaraku, kita melihat kenyataan apa yang tidak dapat kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat. Ya, seperti ini. Nah, untuk melihat apa yang terjadi dari apa yang tidak kita lihat, melihat pengharapan kita jadi kenyataan. Nah, kalau kita lihat sini, Allah penuh dengan iman yang sempurna di hatinya, di pikirannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, bahkan apa yang dia ciptakan itu beroperasi dengan iman. Saya akan tunjukkan buktinya. Bahwa manusia itu memang diciptakan dibuat untuk punya iman, beroperasi dengan iman. Kalau kita melihat di Kejadian 1 yang ke-26, perintah Tuhan kepada Adam, ya, kepada Adam, manusia Adam, itu supaya dia beranak cucu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah. Lihatlah kata-kata iman semuanya. Dia disuruh berkuasa. Nah itu sebenarnya saya percaya Adam seorang diri dia mampu untuk menguasai bumi. Ya, dia kasih nama semua binatang-binatang. Dia taklukkan segala burung, segala ikan. Dia taklukkan itu. Nah itulah bukti bahwa manusia diciptakan itu untuk beroperasi dengan iman. Sayang sekali ya, karena jatuh dalam dosa, dia memang kehilangan. Dia hidup berdasarkan apa yang dia lihat, bukan lagi dari perkataan firman Tuhan. Nah sama seperti ciptaan, kalau kita membaca Matius, coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke-26. Ini ciptaan. Nah, saya tidak berkata bahwa ciptaan ini punya iman, ya. Bukan, saya tidak berkata seperti itu. Saya ingin berkata semua yang Tuhan ciptakan beroperasi dengan iman. Ya. Orang tidak percaya juga dia punya iman, tapi imannya berdasarkan kepada apa? Saya tidak tahu dia dasarkan imannya atas apa. Kalau kita jelas, kita berdasarkan iman kita firman Allah. Nah, coba saudara lihat Matius 6 ayat 26 ya. Pandanglah burung-burung di langit.
Ya, coba tengok burung-burung di langit. Tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakku. Bukankah kita beriman untuk apa yang kita makan kadang-kadang? Kalau cuma beriman untuk apa yang kita makan, kita kalah dari burung. Ini burung hebat luar biasa. Saya tidak katakan dia punya iman, tapi dia beroperasi dengan iman. Sebab dia diciptakan oleh Allah yang penuh dengan iman. Burung, dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak mengumpulkan. Tapi lihat, Bapa di sorga memeliharanya. Lihat bunga bakung, ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saya tidak mengatakan dia punya iman, bunga bakung ini, sebab kalau kita tahu dia adalah level imannya berbeda jauh dengan kita. Tapi dia bisa tumbuh. Dia tidak bekerja, dia tidak memintal. Tapi lihatlah, pakaian Raja Salomo tidak seindah daripada bunga bakung itu. Ya, kita lihat matahari yang Tuhan ciptakan. Dia menyinari baik orang jahat maupun orang yang baik. Itu pertanda apa? Itu beroperasi dengan iman. Dia tidak pilih-pilih mana orang benar, dia sinari, orang yang tidak benar, tidak dia sinari. Ini buktinya, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan iman, untuk beroperasi dengan iman. Hujan, Alkitab sendiri katakan, dia tidak memilih, ini orang benar dan ini orang tidak benar. Aku mau curahkan kepada orang benar saja hujan itu. Baik hujan, baik matahari, itu untuk beroperasi dengan iman. Dia tidak memilih, orang ini akan jadi baik. Dia bisa melihatnya, ya, orang ini akan jadi baik. Orang ini tetap jadi jahat. Nah, dia beroperasi dengan iman. Ya, bukankah kamu jauh melebihi. Oh jauh, kamu tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Nah kalau burung saja, bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Allah berikan kita potensi untuk kita bekerja, mencari nafkah, mengeluarkan potensi kita maksud saya. Itu bukan semata-mata untuk mencari nafkah saja kita diberikan potensi. Tetapi untuk mengeluarkan semua potensi dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu bekerja. Orang yang tidak kerja, Tuhan bilang tidak usah makan. Bekerja perlu. Itu mengeluarkan kemampuan kita. Ya. Mengapa kalau kita khawatir? Sebenarnya kita khawatir karena banyak kan kita iri hati. Ya, kita iri hati kepada sesama. Kita persaingan, gengsi, itu yang menyebabkan kekhawatiran melanda hidup kita. Kekhawatiran akan kekurangan, kekhawatiran tidak cukup, kekhawatiran, mau makan apa, mau makan siapa, mau makan di mana. Ini yang membuat kita khawatir. Ya kita percaya karena kita kurang percaya. Coba lihat. Karena kita kurang percaya. Tidak pernah baca firman Tuhan. Ya, dasar dari percaya kita baca firman Tuhan. Tidak pernah merenungkan. Tidak pernah mendapatkan pencerahan. Pencerahan itu kalau kita merenungkan itu dapat pencerahan. Wow, kita berkata seperti itu. Ini yang mesti saya lakukan. Ya kita menemukan sendiri. Dibandingkan dengan kita mendengarkan, kita baru menemukan, kita membaca, merenungkan, kita yang menemukan sendiri apa yang Tuhan mau kita lakukan.
tidak pernah berkata iman, tidak pernah mendoakan iman kita, tidak pernah berkata-kata dengan iman, tidak pernah juga bertindak dengan iman, maka tidak terima apa-apa. Mari kita lihat yang terakhir nih. Ya, gunakan firman Tuhan, perkataan firman jadi perkataan imanmu. Ya, kita katakan sama-sama. 2, 3. Gunakan perkataan firman jadi perkataan imanmu. Sekali lagi ya. Gunakan perkataan firman menjadi perkataan imanmu. Memang fakta membuat kita sekolah sampai tinggi-tinggi, kita cuma belajar tentang fakta aja. Tapi tidak pernah belajar tentang iman. Belajar tentang iman di mana? Di tempat ini kita belajar tentang iman. Mempercayai sesuatu dari firman Tuhan. Ya. Saudara akan melihat mujizat terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Dari alam supranatural kita menangkan tadi ke alam natural. Memang fakta kita lihat keluarga kita hancur, berantakan, ekonomi kita defisit, serba kekurangan. Tetapi coba saudara mengatakan iman. Dan perkataan iman itu akan jadi kenyataan dalam hidup saudara. Kuncinya tadi, kita tidak lupa pray until something happen. Berdoalah terus sampai sesuatu terjadi. Jangan pakai bahasa bumi ini. Bahasa bumi ini cukup sudah membuat kita pusing, membuat kita khawatir, gelisah, dan cemas. Apapun yang negatif. Tetapi perkataan iman itu membangkitkan kuasa. Membangkitkan iman percaya kita. Membangkitkan pertolongan Tuhan bagi diri kita. Tuhan Yesus memberkati.